Oke, hello guys, welcome back to PMJ Auto Owning Experience lagi. Nah, kali ini mobilnya adalah Honda City Hatchback RS tahun 2021. Ya, pertama-tama kenapa sih kok ganti City Hatchback gitu kan? Tadinya kita pakai XL7. Ya, pertama kita tuh butuh mobil kecil buat dalam kota dan lebih irit tapi enak gitu. Ya udah, cari-carilah kalau kita beli baru di harga 240-an cuman dapat Brio RS atau Agya JR Sport kan. Nah, terus nemu nih City Hatchback ternyata harga bekasnya udah di 240-an. Ya udah, akhirnya kita ambil ini, kilometernya masih oke, habis itu apa ya? Tahunnya juga masih muda, 2021 kan. Berarti kan sama kayak SL7 kita. Dan kenapa sih kok ambil City Hatchback ini gitu kan? Kenapa nggak beli mobil baru? Ya tadi saya bilang mobil baru cuma dapat kelasnya Brio RS atau Agya JR Sport. Ini kita bisa dapat City Hatchback gitu. Dan alasan lain adalah City Hatchback ini driving positionnya enak. Kita kan dulu cuma sempat review doang ya. Nah kali ini kita nyobain punya sendiri kan kayak lebih enak aja gitu. Dia driving positionnya enak, setirnya udah full kulit, ada pedal shift juga, setirnya bisa tilt teleskopik, joknya juga enak, meluk, cukup meluk nih walaupun dia nggak bucket seat, tapi cukup meluk. Dan untuk sebuah Honda ini masalah fiturnya juga cukup oke. Tetap dapat cruise control, head unit tetap dapat Android Auto, Apple CarPlay, terus AC tetap auto climate control. Memang belum dual zone tapi udah digital, dan yang saya suka adalah bunyi klik-klik-kliknya ini loh. Wah, mewah sekali gitu. Ya, start stop engine button dengan apa ya, aksen yang dia berdenyut seperti detak jantung itu keren banget. Dan juga ini feel dari transmisinya, dia CVT tapi nggak ngelek-ngelek banget, jadi itu dia kenapa kita ngambil si City Hatchback ini. Oke, buat road noise-nya setelah 50.000 kilometer, sebenarnya ini baru 42.000 ya, tapi kita udah baru banget kemarin nih servis 50.000, jadi kita anggap aja ini udah 50.000 ya. Road noise-nya masih bagus, ya apalagi ini termasuk Honda yang salah satu Honda yang road noise-nya tuh bagus ya. Dan buat kekedaban kabin juga masih bagus. Ya, buat kaki-kaki, kemarin tuh saya sempat merasa ada sedikit bunyi-bunyi ya. Kemarin saya servis, saya jelaskan bunyi-bunyinya, dan ternyata kaki-kakinya nggak ada masalah sama sekali. Dia hanya butuh dikenceng-kencengin aja gitu. Jadi kemarin tuh kaki-kakinya paling kayak kenceng-kencengin baut gitu-gitu. Dan nggak ada penggantian sama sekali. Masih bagus kaki-kakinya tuh. Padahal Honda tuh terkenal kaki-kakinya cukup ringkih ya. Tapi ini alhamdulillah kaki-kakinya masih bagus gitu. Dan saya sempat merasa kalau belok tuh agak sedikit ngebuang, dan mungkin itu karena ban belakang kanan tuh tipis, udah mulai tipis. Padahal buat tiga ban lainnya tuh masih bagus banget gitu. Entah mungkin dirotasi atau mungkin gantinya nggak semuanya dulu, itu juga kurang tahu ya. Tapi sebenarnya ini bukan masalah yang wah-wah banget. Jadi nggak ada komplain lain-lainnya lagi. Mesin rembes nggak ada sama sekali, remnya juga masih bagus semua. Dan oh ya, kalau kita ngerem mendadak ada bunyi nguk. Nah, itu ternyata bukan karena masalah rem. Itu karena kalau kemarin ya kata SA-nya ya, itu karena ada ya booster dari minyak remnya itu, dia pressure-nya terlalu tinggi jadi ada bunyi kayak gitu. Jadi katanya sih itu wajar gitu. Ya, pengeremannya juga tetap enak sih, halus. Dan kemarin setelah servis 50.000 kilometer itu dia gratis. Jadi kemarin servis 50.000 kilometer gratis tanpa biaya sepeser pun ya. Dan pelayanannya cukup enak sih waktu itu. Dan mungkin ya kalau kalian bilang, oh, kenapa nggak beli Baleno aja sekalian yang harganya itu nggak sampai 300 juta. Baleno tuh barunya 270 kan. Kita masih harus tambah 30 juta atau seharga Aerox. Jadi ya mending beli motor kan. Lagian duitnya juga nggak ada buat nambah ke Baleno ya kan. Makanya lebih baik kita ambil si City Hatchback ini gitu. Ya, jadi salah satu alasan saya adalah masalah keiritan kan. Untuk konsumsi BBM-nya sendiri, kita dalam kota dengan
rute saya ya, kampus ke rumah ke kampus tuh 13 kilometer. Jadi PP kurang lebih 26 kilometer atau mungkin dalam sehari saya bisa 30 sampai 40 kilometer itu kalau ada mungkin butuh kemana. Kadang saya suka bulu tangkis juga atau mungkin ke mall. Itu bakal nyampe 40 kilometer mungkin dalam sehari. Nah, saya dapat konsumsi BBM di 14 kilometer per liter yang dimana itu sangat irit ya menurut saya ya. Jadi pengeluarannya sangat jauh sekali dibandingkan sebelumnya pakai CX-5 dan juga SL7 gitu. Kalau buat luar kotanya sendiri, saya pernah pakai Bekasi ke Cirebon itu dapat di 24 kilometer per liter. Padahal pas kita di Cikampek itu padatnya minta ampun, kadang juga merayap. Nah, tapi begitu masuk Cipali itu udah lancar, saya kecepatan rata-rata 120 ya. Di antara 100 sampai 140 lah. Itu irit banget. Bahkan cruise control aja jarang saya nyalain gitu. Kebanyakan pakai kaki manual karena kalau pakai cruise control tuh apa ya? Di tol kosong tuh malah jadi ngantuk gitu. Jadi mending pakai kaki aja manual gitu. Itu dapat 24 kilometer per liter. Saya nggak irit-iritin nyupirnya apa adanya, seirit itu. Jadi menurut saya nggak nyesel lah buat ambil si hatchback ini gitu. Ya kalau saya belinya baru mungkin agak dipikir-pikir lagi ya karena harganya cukup overpriced. Dia itu kalau yang non Honda Sensing di 350-an, yang dimana itu mahal bro gitu. Jadi ya udah saya mending beli second aja gitu. Nah, minus lainnya di mobil ini adalah setelah 50.000 km, saat saya ambil bodi luarnya itu masih mulus pol. Ya paling lecet-lecet 1-2 gitu kan. Nah setelah saya ambil dicuci di cucian mobil gitu kan di car wash, nah, mungkin lagi apa ya lagi apes aja ya dapat car wash yang kurang bagus, jadi banyak yang namanya baret-baret halus gitu. Ya mobil hitam baret halus kan kelihatan banget ya, jadi cukup sayang banget gitu. Kita udah capek-capek ngerawat, tiba-tiba ada car wash yang gitulah ya, jadi ada baret-baret halusnya. Ya kalau velg baret wajar karena kadang di Jogja ini banyak banget trotoar yang tinggi-tinggi banget ya, jadi nggak kelihatan juga kadang baret, wajar sih kalau itu. Ya kalau kita ngomongin fun to drive, overall fun to drive itu sebenarnya saya lebih milih ini dibandingkan Baleno hatchback ya. Kalau Baleno hatchback itu dia menang, dia ada punya head up display, habis itu dia transmisinya pakai konvensional, itu dia yang lebih terasa nyaman fun to drive itu karena dia konvensional aja sih sebenarnya. Kalau ini kan CVT jadi kayak kurang berasa, tapi buat feel duduknya nih enak banget gitu, nyaman, kita lebih pede bawa mobilnya bener-bener napak dan ya enak. Terus setelah kita punya mobil ini, setelah dia 50.000 km ini ya hal yang paling meresahkan adalah ground clearance-nya yang rendah. Kita biasa pakai mobil tinggi-tinggi kan. Nah kadang tuh lupa kalau ini mobil tuh ground clearance-nya rendah. Seperti saya tuh ada ya keluar parkiran yang cukup curam turunnya gitu, kurang mereng, jadi depannya tuh nggak stop gitu. Harusnya tuh memang lebih aman keluar keluar parkirannya tuh mundur, tapi saya tetap maju dan coba-coba mereng tetap aja kena gitu. Harusnya memang mundur gitu, soalnya kemarin terakhir saya cobain lagi ke sana, saya keluar parkiran mundur itu aman gitu, nggak stroke sama sekali. Kalau masuknya sih jelas aman ya karena kita masuknya udah bisa lebih mereng lagi gitu. Jadi itu ya owning experience dari si City Hatchback ini, suka dan dukanya setelah 50.000 km. Ya mungkin dukanya belum begitu banyak karena ini masih hitungannya baru 30 bulan atau ya 50.000 km itu ya. Jadi belum tua-tua banget. Ya, tapi surprisingly dia cukup awet untuk sebuah Honda, apalagi kaki-kakinya. Dan ini ya, saya lupa sampaikan itu adalah nggak ada bunyi rattle plastik loh. Nah itu dia yang saya applause buat si City Hatchback ini. Padahal biasanya Honda tuh kan terkenal sebagai mobil Jepang yang build quality-nya tuh cukup ringkih gitu ya. Tapi ini surprisingly oke. Okay. Apalagi ini tetap dapat ya beberapa ada empuk-empukan kulit ya di dashboard apalagi.
Dan yang saya suka lagi itu adalah airbagnya yang banyak, ada 6 sampai ke pilar-pilarnya ada airbag, bahkan di jok, di pinggiran jok ini juga udah ada airbag juga gitu. Dan yang saya suka lagi dari City Hatchback ini adalah dia punya kepraktisan yang hampir sama kayak Honda Jazz. Ini saya duduk udah agak mundur kan, tapi kalau kita duduk di belakang itu legroomnya masih sangat lega. Bahkan sisa legroomnya itu kalau kita bandingkan dengan Toyota Camry ini masih lebih banyak lagi sisanya gitu. Dan buat masalah kepraktisan pelipatan jok ini saya juga suka karena si City Hatchback ini dia juga dapat yang namanya ultra seat. Jadi kayak di Honda Jazz ya. Jadi joknya bisa dilipat ke atas kayak gini. Jadi kita bisa bawa barang yang lebih besar atau mungkin lebih tinggi lagi gitu. Ya, saya pernah bawa mesin cuci di mobil ini dan masih sisa space-nya banyak. Memang jok baris kedua harus dilipat, tapi ya oke, saya bisa bawa mesin cuci. Lagian saya cuma berdua. Saya bisa bawa mesin cuci, bawa koper juga, dan tas-tas lain-lainnya, tas bulu tangkis juga saya masih bisa bawa. Jadi masih cukup oke ya kepraktisannya. Jadi kayak saya memilih City Hatchback ini ya tidak terlalu menyesal ya. Nggak terlalu terasa kalau ini adalah mobil kecil gitu. Bantingannya juga nggak yang keras-keras banget. Tuh, pas gitu. Jadi buat ngebut masih nyaman, handlingnya masih oke, kenyamanan juga masih dapat gitu. Ya selain masalah fitur-fitur, saya memilih mobil ini ya karena kita tahu sendiri sebuah city hatchback. Kita bisa lihat dari eksteriornya, cakep banget, sporty, cocok banget buat anak muda. Apalagi lampunya kalau malam nyalanya cakep banget, lampu sen, lampu belakangnya itu juga nyalanya cakep banget. Dari bentuk-bentuknya ini saya rasa dengan harga segitu paling masuk ini gitu. Overallnya lah dari bentuk, ya desain, fitur, dan harganya tadi, kenyamanan, kiritan bahan bakar, ya udah paling masuk menurut saya ini gitu. Ya mungkin sampai sini aja kali ya video owning experience City Hatchback ini setelah 50.000 km. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, share. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Kunjungin juga sosial media kita. Kita ada Instagram, ada TikTok, linknya di bawah sini. Dan mungkin komen ya, next kita mungkin harus cobain mobil apa, atau review mobil apa, atau mungkin kita harus wawancara orang yang punya mobil apa gitu kan. Ya, kalian komen aja. Saya Hanif, sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you and goodbye.